Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, bulan Ramadan merupakan bulan paling istimewa bagi umat muslim, sehingga banyak yang menyambutnya dengan sukacita, tidak terkecuali bagi pedagang kecil seperti Bapak Hafidin. Setiap harinya, Bapak Hafidin mencari nafkah dengan berjualan bubur kacang hijau dan ketan hitam. Qadarullah saya kenal dengan salah satu pedagang bubur kacang yang tiap hari itu trayeknya itu dekat rumah saya yang di Tol Timur ya, atau Bekasi Timur. Kenalan, kemudian saya ikut gabung jualan bubur. Alhamdulillah hingga detik ini ilmunya manfaat. Sore hari, setelah berjualan, Pak Hafidin langsung bergegas ke rumahnya untuk membersihkan dan mempersiapkan kegiatan pengajian di Saung Al-Quran. Saung ini didirikan oleh Pak Hafidin semenjak 6 tahun lalu. Bapak terketuk hatinya untuk sedikit membagi ilmu kepada sesama umat muslim di lingkungan sekitar rumahnya. Dengan modal seadanya dan keinginan yang kuat, Pak Hafidin pun berhasil mendirikan Pondok Saung Al-Quran. Masya Allah. Ada kewajiban di pundak-pundak kita itu untuk menebarkan kebaikan. Ya memang dalam Al-Quran juga diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu fu anfusikum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kemudian ada perintah juga yang memerintahkan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan serulah, hendaknya ada sekelompok umat di antara kalian yang menyuruh pada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Sahabat, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Untuk itu, orang yang berilmu hendaklah memberikan manfaat dengan cara mengajarkannya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, barang siapa menjadi pelopor suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya, dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Sebaliknya, barang siapa menjadi pelopor suatu amalan kejelekan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa semisal dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim nomor 1017. Tidak hanya berjualan, pasangan suami istri ini pun ingin mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memberikan kegiatan bermanfaat bagi masyarakat yang berada di sekitar rumahnya. Akhirnya, Pak Hafidin dan sang istri merelakan sebagian tanah miliknya untuk dijadikan Pondok Saung Al-Quran. Masya Allah. Di Saung Al-Quran ini, masyarakat baik orang dewasa maupun anak-anak bisa belajar membaca Al-Quran tanpa dipungut biaya sedikit pun alias gratis. Untuk anak-anak mengaji di sini memang kita gratis. Karena memang dari awal itu memang kita tidak dikenakan biaya. Pasangan suami istri ini biasanya berbagi tugas. Pak Hafidin bertugas mengajarkan ngaji Al-Quran kepada anak-anak dan remaja, sedangkan istrinya Bu Dwi mengajarkan baca tulis Al-Quran kepada para ibu. Untuk menjalankan Pondok Saung Al-Quran tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit, apalagi murid-murid di sini tidak dipungut biaya sama sekali. Belum ada donatur tetap yang membuat Pak Hafidin dan istri harus tetap berjualan untuk menjalankan aktivitas di Pondok Saung Al-Quran. Karena gratis itulah ya, makanya saya sambil dagang walaupun keliling, udah kita lakoni, kita jalani seperti itu. Karena kalau kita nggak dagang, ya tahu sendiri ya, tidak ada yang donatur tetap seperti itu. Kalau dikasih alhamdulillah, nggak dikasih ya nggak apa-apa, kita berusaha sendiri. Ada nasihat dari Sayyidina Ali kepada Kamil bin Ziyad. Beliau menasihati bahwa ilmu itu lebih berharga daripada harta. Kenapa? Karena kalau kita itu punya harta, kita sibuk menjaga harta. Ya. Kalau ilmu juga justru akan menjaga harta. Yang kedua, harta itu ketika dibagikan kepada orang lain, maka harta itu berkurang. Tapi ketika ilmu itu dibagikan kepada orang lain, ilmu itu menguat, justru akan semakin kuat. Lalu yang ketiga, ilmu itu lebih berkuasa daripada harta. Nah,
Nah, itu 3 sifat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Kamil bin Ziyad. Artinya apa? Harta itu dalam pandangan para sahabat sekali lagi bukan sebagai tujuan, hanya sebagai sarana untuk apa? Untuk mendapatkan kebaikan yang bisa diperoleh lebih banyak. Sudah hampir 16 tahun lamanya, Pak Hafidin berjualan bubur kacang hijau. Selama berjualan keliling, ada saja kejadian yang dialami Pak Hafidin. Pernah suatu ketika, Pak Hafidin memaksakan berjualan bubur kacang hijau, walaupun ia dalam kondisi sedang sakit kepala. Kondisi tubuh Bapak semakin melemah dan pandangan Bapak mulai kabur. Pak Hafidin pun sudah tidak kuat lagi mendorong gerobaknya. Karena fisik Bapak sudah tidak mampu lagi, akhirnya gerobak Bapak masuk ke dalam got. Beberapa mangkuk dan gelas pun pecah berjatuhan. Dukanya yang saya alami pada saat itu yaitu kondisi badan kurang fit, kemudian saya memaksakan untuk keliling. Ya memang qadarulahnya seperti itu ya. Gerobak oleng, masuk got, terus mangkoknya pecah. Tapi saya tidak marah karena memang ya segala sesuatu itu kan memang bukan secara kebetulan ya. Karena memang sudah menjadi qadarulahnya. Melihat gerobaknya masuk ke dalam selokan, Bapak pun berusaha untuk menaikkan gerobaknya ke atas. Sedangkan mangkuk yang pecah, Bapak kumpulkan agar tidak membahayakan orang lain. Kesedihan dan pengalaman pahit seolah tidak bisa lepas dari kehidupan Pak Hafidin. Kali ini datang dari pelanggan yang datang membeli. Ada seorang pria yang memesan 3 mangkok bubur kacang hijau untuk dibawa pulang. Ketika hendak membayar, pria ini pun berjanji akan membayarnya di tempat ia bekerja. Pak Hafidin pun diminta untuk ke kantornya yang berada tidak jauh dari tempat ia berjualan. Permisi. Karena sudah terlanjur percaya, akhirnya Pak Hafidin pun menuju ke lokasi yang dijanjikan. Setelah menempuh waktu yang cukup lama, akhirnya Pak Hafidin sampai di lokasi. Namun bukan uang yang didapat Pak Hafidin, ternyata pria yang membeli bubur kacang hijau tadi sudah tidak bekerja lagi di tempat itu. Oh dia udah nggak kerja lagi Pak dia. Kalau nanti bubur yang saya beli ini Bapak atau Abang datang aja ke kantor saya, tidak jauh kok dari sini. Nanti saya udah nunggu di sana. Nah, karena memang saya ya nggak ada curiga ya, udah kita percaya aja, kita kasih. Tadi ada salah satu karyawan di sini membeli bubur saya 3 porsi, katanya nanti tinggal minta aja ke kantor. Saudari orang tersebut yang ada di kantor tersebut itu malah bukannya memberi penjelasan secara baik-baik, malah agak sedikit ketus ya, sambil menghardik. Kemudian malah saya seolah-olah itu kayak orang yang bersalah, sampai mengusir saya, katanya sekali-kali jangan kesini ya, orangnya udah nggak kerja lagi di sini. Bubur kacang hijau yang dibuat Pak Hafidin berbeda dengan bubur kacang hijau yang biasa ada di warung. Selain rasanya enak, kuahnya pun lebih kental dan gurih. Nah, yang saya jual ini adalah khas Kuningan. Sedikit berbeda dengan dari bubur Madura itu. Kalau Madura encer, dikukus kacangnya, kalau kita direbus dan kuahnya agak kental. Karena memang kita yang untuk mengentalkan kuahnya itu adalah maizena atau tepung jagung yang sudah dijadikan tepung. Di bulan Ramadan ini, bagi sebagian pedagang sangat sulit untuk berjualan di siang hari karena banyak umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Namun tidak demikian bagi Pak Hafidin. Baginya, berjualan di bulan Ramadan merupakan keberkahan tersendiri yang mendatangkan rezeki untuk keluarganya. Yang saya rasakan justru keberkahan itu banyak di bulan Ramadan. Karena memang sudah menjadi janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, keberkahan di bulan Ramadan itu rezeki yang tidak disangka-sangka. Pada saat kita butuh, ada jalan keluarnya. Janji Allah memang nyata. Alhamdulillah, di bulan yang penuh kemuliaan ini, banyak yang membeli bubur kacang hijau buatan Bapak. Menjelang berbuka puasa, banyak pembeli yang memesan sebagai hidangan pembuka.
Porsinya yang cukup banyak dengan harga yang terjangkau membuat bubur kacang hijau Pak Hafidin laris dibeli. Ya terjangkau sih, kalau misalkan untuk segini mah ya termasuk affordable. Porsinya banyak nggak? Banyak sih, iya beda dari sebelumnya. Berapa segitu? 5.000. Setelah sholat zuhur, Pak Hafidin bergegas mempersiapkan barang dagangannya. Pertama, Bapak akan membersihkan beras ketan dan kacang hijaunya. Caranya masih sangat sederhana. Kacang hijaunya ditaruh di atas tampah, lalu digoyangkan seperti ini, sambil dipisahkan kotoran maupun biji kacang hijau yang busuk. Selanjutnya, cuci beras ketan dan kacang hijau dengan menggunakan air bersih. Kemudian, masukkan ke dalam panci besar dan dimasak dengan air mendidih. Untuk menambah cita rasa hangat, biasanya Pak Hafidin menambahkan jahe. Setelah itu, adonan bubur kacang hijaunya ditambahkan gula merah, gula putih, dan garam secukupnya. Lalu aduk hingga semua gulanya mencair. Agar aromanya wangi dan memiliki cita rasa, tambahkan potongan daun pandan dan jahe yang sudah ditumbuk. Setelah adonan bubur semakin mengental, Pak Hafidin biasa menambahkan tepung maizena yang sudah ditambah dengan air hangat. Tunggu kurang lebih sampai 1 jam hingga bubur kacang hijau dan bubur ketan hitamnya benar-benar matang. Setelah semuanya matang, Pak Hafidin pun memasukkan panci besar berisi bubur kacang hijau dan bubur ketan hitam ke dalam gerobak andalannya. Semua mangkok dan santan ditata sedemikian rupa agar terlihat rapi. Setelah itu, Pak Hafidin pun siap untuk berjualan. Selama berjualan keliling, terkadang bubur kacang hijau buatan Bapak tidak semua laku terjual. Masih ada sisa yang dibawa ke rumah. Tak mau berdiam diri melihat suaminya banting tulang mencari nafkah, Ibu Sri memanfaatkan bubur kacang hijau yang masih tersisa. Istri saya jualan es lilin ya, ada yang mengatakan es mambu. Itu untuk membantu ya, katakanlah penghasilan untuk harian seperti itu. Jadi terkadang memang ya kalau memang ada waktu keliling walaupun radiusnya tidak jauh ya lumayan untuk bisa nambah-nambah untuk biaya harian. Dengan dibantu Pak Hafidin, Ibu Dwi memasukkan sisa bubur kacang hijau ini ke dalam plastik es. Setelah semuanya terikat, barulah ibu memasukkan es mambo ke dalam lemari es hingga membeku. Tak berapa lama, es mambo rasa kacang hijau ini pun sudah jadi dan siap dijual di pagi harinya. Dahulu, ibu berjualan es mambo dengan sistem keliling. Namun karena kondisinya yang menderita sakit asma, ia hanya mampu berjualan mangkal di sekitar rumahnya. Umi atau istri saya itu memang dari kelas 3 SD itu punya asma. Dan memang setiap harinya itu ketergantungan mengkonsumsi obat ya. Alhamdulillah, azan maghrib telah berkumandang. Waktu berbuka puasa pun telah tiba. Pak Hafidin dan istri bersama murid-murid pengajian di Saung Al-Quran segera membatalkan puasa dengan menu yang sederhana. Kebahagiaan Ramadan bukan dilihat dari seberapa mewah dan banyaknya santapan berbuka puasa. Namun kebahagiaan Ramadan terletak pada rasa syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.